Rahasia gelap bangsa penjajah yang tak pernah terungkap. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang rahasia gelap bangsa penjajah yang tak pernah terungkap. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya jika di like dan di subscribe. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera terdapat sebuah kisah yang telah lama terlupakan oleh sejarah. Kisah yang tak hanya melibatkan perjuangan para pahlawan bangsa, tetapi juga sebuah rahasia yang menyelimuti masa penjajahan. Sebuah cerita yang jika terungkap dapat mengguncang dunia. Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang berusaha menguasai dunia dengan cara yang tak manusiawi, melakukan eksperimen yang mengerikan di balik kedok ilmiah, dan menyembunyikan jejak-jejak kelam mereka jauh di bawah permukaan tanah. Tahun 1945 Indonesia telah merdeka, tetapi bayang-bayang penjajahan Belanda masih terasa di banyak sudut negara ini. Rico, seorang sejarawan muda yang baru saja lulus dari universitas, mulai meneliti sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Dia tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai taktik yang digunakan oleh penjajah untuk mempertahankan cengkraman mereka atas tanah Indonesia yang kaya. Apa yang dia temukan di arsip-arsip sejarah, buku-buku lama, dan dokumen-dokumen yang jarang tersentuh oleh peneliti lain, membawanya pada sebuah penemuan yang akan mengubah hidupnya. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah sebuah dokumen rahasia yang terpendam di antara tumpukan kertas yang sudah mulai lapuk. Dokumen itu berisi laporan-laporan ilmiah yang dibuat oleh pejabat kolonial Belanda di awal abad ke-20. Laporan-laporan ini mengungkapkan bahwa bangsa penjajah tidak hanya tertarik untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga bermaksud menciptakan sebuah generasi baru dari orang-orang yang lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih mudah untuk dikendalikan. Rico merasa ada sesuatu yang salah. Laporan-laporan itu mencatat eksperimen-eksperimen yang dilakukan pada manusia dan hewan di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai seorang sejarawan, dia tahu bahwa sejarah ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Tidak ada catatan resmi mengenai eksperimen ini. Tidak ada pengakuan dari pihak kolonial tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka sembunyikan begitu dalam dan tersembunyi hingga tidak ada yang tahu. Rico memutuskan untuk menggali lebih dalam, mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam dokumen itu. Salah satu catatan tersebut menyebutkan nama sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera yang terletak di dekat sebuah hutan lebat. Nama desa itu adalah Desa Kertapati. Dikatakan bahwa pada masa penjajahan, desa tersebut adalah pusat dari berbagai eksperimen ilmiah yang mengerikan. Rico merasa perlu pergi ke desa itu untuk mencari kebenaran. Setelah berhari-hari perjalanan dengan kendaraan, dia akhirnya tiba di desa tersebut. Desa Kertapati tampak damai dan sunyi, dengan rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan atap jerami. Namun ada sesuatu yang berbeda dari desa-desa ini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Para penduduk desa tampak enggan berbicara tentang masa lalu mereka, seolah-olah mereka takut jika berbuka mulut mereka, sebuah malapetaka akan terjadi. Setelah beberapa hari tinggal di desa itu, Rico bertemu dengan seorang kakek tua bernama Pak Surya, yang dikenal sebagai salah satu orang yang paling tua di desa. Pak Surya adalah salah satunya orang yang bersedia berbicara tentang masa lalu mereka. Dengan hati-hati, Pak Surya mulai bercerita. Di masa penjajahan Belanda, desa ini bukanlah tempat yang aman. Mereka membawa banyak ilmuwan dari Belanda dan melakukan percobaan yang mengerikan pada kami. Mereka menyebutnya eksperimen genetik, dan mereka berusaha menciptakan manusia yang lebih kuat, yang bisa bertahan di bawah tekanan perang dan kekerasan. Pak Surya mengisahkan bagaimana para penjajah mendirikan sebuah laboratorium rahasia di bawah tanah, tersembunyi jauh di balik hutan lebat yang mengelilingi desa. Di sana eksperimen demi eksperimen dilakukan para penduduk desa yang tidak bersalah. Mereka digunakan sebagai kelinci percobaan, dipaksa untuk menjadi bagian dari riset yang mengerikan untuk menciptakan tentara yang lebih tangguh. Beberapa dari kami hilang begitu saja, kata Pak Surya.
Mereka dibawa ke laboratorium dan tak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka setelah itu. Banyak yang tidak kembali atau kembali dengan pikiran yang rusak. Mereka mengubah kami menjadi alat kepentingan mereka, menciptakan sesuatu yang jauh lebih buruk dari manusia biasa. Pak Surya melanjutkan ceritanya, menjelaskan bagaimana banyak orang yang menjadi subjek eksperimen itu tidak pernah bisa melupakan apa yang mereka alami. Beberapa korban eksperimen itu memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, tetapi sebagian besar dari mereka kehilangan akal sehat mereka atau meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Semua itu dilakukan di bawah rahasia yang dijaga ketat oleh penjajah, agar tidak ada yang tahu betapa kejamnya eksperimen yang mereka lakukan. Setelah mendengar kisah Pak Surya, Riko tahu bahwa dia harus menemukan laboratorium yang dimaksud. Dengan tekad yang semakin bulat, dia mulai mencarinya di dalam hutan. Berhari-hari dia berjalan mengikuti petunjuk dari Pak Surya, hingga akhirnya dia menemukan sebuah pintu masuk tersembunyi di bawah tanah. Pintu itu tersembunyi di atas reruntuhan bangunan lama yang hampir tidak terlihat lagi. Di dalam laboratorium bawah tanah itu, Riko menemukan alat-alat canggih yang digunakan untuk eksperimen genetika. Namun yang paling mengejutkan adalah jurnal-jurnal ilmiah yang tergeletak di meja-meja kerja. Jurnal-jurnal tersebut berisi rinci tentang eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan Belanda pada masa manusia dan hewan. Mereka tidak hanya mencoba untuk meningkatkan kekuatan fisik manusia, tetapi juga mencoba untuk mengubah sifat-sifat dasar manusia, menciptakan individu yang lebih mudah untuk dikendalikan. Riko merasa ngeri membaca setiap halaman jurnal itu. Beberapa eksperimen bahkan mencatat bahwa beberapa subjek eksperimen tidak hanya dimodifikasi secara fisik, tetapi juga diprogram untuk menjadi tentara yang tidak mengenal rasa takut atau ragu. Eksperimen ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tentara yang lebih kuat, tetapi juga untuk menciptakan ras manusia baru yang lebih mudah tunduk pada kekuasaan. Namun banyak dari eksperimen itu yang gagal. Subjek-subjek eksperimen yang tidak mati dalam prosesnya seringkali kembali dengan kondisi fisik yang rusak parah atau hilang akal sehatnya. Beberapa di antaranya bahkan mengembangkan kekuatan luar biasa, tetapi kehilangan kontrol atas diri mereka sendiri. Sisa-sisa dari eksperimen ini yang menjadi korban dari ambisi besar penjajah telah lama dilupakan oleh dunia, disembunyikan oleh pihak-pihak yang tidak ingin dunia mengetahui kejahatan besar yang telah mereka lakukan. Setelah menemukan semua bukti ini, Riko merasa terpanggil untuk mengungkapkan kebenarannya. Dia kembali ke kota dengan membawa bukti yang cukup untuk menulis sebuah buku yang akan mengungkapkan sebuah rahasia ini. Namun sebelum dia sempat menerbitkan buku itu, ancaman mulai datang. Orang-orang yang berkuasa mulai mengintimidasi Riko, mencoba untuk menghentikan dia agar tidak mengungkapkan apa yang telah dia temukan. Namun Riko tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah kisah yang harus diketahui oleh dunia. Dalam bukunya yang akhirnya diterbitkan, Riko mengungkapkan semua yang dia temukan. Eksperimen genetika yang dilakukan oleh bangsa penjajah di Indonesia, dan bagaimana mereka berusaha menciptakan tentara yang lebih kuat melalui cara-cara yang tidak manusiawi. Buku itu menjadi bahan perdebatan sengit di seluruh dunia. Beberapa orang menganggapnya sebagai karya sejarah yang penting, sementara yang lain mencoba menutupi kebenaran ini. Meskipun banyak pihak yang berusaha menghalangi Riko, dia tetap melanjutkan misinya untuk menyebarkan kebenaran. Rahasia gelap bangsa penjajah yang selama ini terkubur akhirnya terungkap, mengingatkan dunia akan betapa jauh penjajahan bisa melampaui batas kemanusiaan demi mencapai kekuasaan. Namun meskipun kebenaran telah terungkap, banyak yang tetap berusaha menutupi sejarah kelam ini. Kekuatan besar yang terlibat dalam eksperimen tersebut tidak akan pernah rela kehilangan kontrol atas dunia. Mereka berusaha menghapus jejak-jejak masa lalu dan mengendalikan narasi sejarah agar dunia tidak pernah tahu tentang kegelapan yang mereka tinggalkan. Namun Riko percaya bahwa kebenaran akan selalu keluar pada waktunya. Dan meskipun dunia mungkin ingin melupakan, sejarah akan tetap mengingat. Karena itulah tugas kita untuk tetap terus mengungkapkan dan mengingatkan generasi mendatang tentang segala kebiadaban
yang dilakukan oleh penjajah demi kekuasaan mereka. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.